Sampai-sampai manusia yang sudah jadi mayat pun dianggap Tuhan. Haleluya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan kesalahpahaman dan juga kekeliruan dari seseorang yang mengomentari tentang Allah Tritunggal guys. Tapi menurut saya wajar aja sih kalau bingung. Sebab apa? Sebab Allah yang maha besar itu, yang terlampau besar untuk kita pahami, kita harus memahami dengan kepala kita, isi otak kita yang kecil ini. Jadi wajar aja kalau bingung. Yang aneh itu kalau memahami Tuhan yang besar itu dengan sesederhana mungkin. Nah, itu agak aneh. Tapi biarlah orang yang salah paham itu bisa kita luruskan supaya lebih mengerti lagi mana yang benar. Kita bisa memahami tentang Tuhan hanya sebatas penyataan dari Tuhan. Tuhan ngomong apa tentang dirinya, kita bisa tahu sejauh itu. Dari mana? Dari Alkitab. Dan kesalahpahaman apa yang sering terjadi, yaitu ini guys. Dari Citrom Balelu, teori 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, maksudnya ada 3 Tuhan, tapi tetap Esa atau 1. Itu teori mabuk minum comberan. Masih tidak yakin siapa sebenarnya Tuhan yang disembah. Sampai-sampai manusia yang sudah jadi mayat pun dianggap Tuhan. Haleluya. Nah, ini sebenarnya ungkapan statement dari orang yang tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab dan tentang iman Kristen. Dan orang seperti ini kita wajib untuk meluruskannya supaya nggak tersesat guys. Jadi begini, ada beberapa hal yang ingin saya luruskan. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Tuhan tidak bisa kita pahami dengan rumus matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Sebab Tuhan harus kita pahami secara metafisika. Yang artinya Tuhan harus dipahami di atas barang-barang fisik. Benar, kalau batu ditambah batu 1 tambah batu 1 lagi, itu menjadi 3 batu. Tetapi kalau Tuhan harus kita pahami di atas fisik ini. Kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka kita tidak bisa memahami menjadi 3 batu itu. Nggak bisa. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya ini yang adalah Esa. Makanya kenapa konsepnya dinamai Tritunggal. 3 pribadi tapi 1 Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Inilah konsep keesaan di dalam Alkitab. Jadi nggak bisa dibilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, karena Tuhan bukanlah batu. Sekalipun 3 pribadi, tapi hakikatnya adalah 1 Allah saja. Lalu apa maksudnya dengan pribadi? Pribadi itu begini, kalau Allah Anak itu diwujudkan dalam manusia atau bentuk fisik, karena Allah menyatakan dirinya dalam bentuk wujud manusia, itu berbeda sama sekali dengan Allah Roh Kudus yang bagaimana memiliki wujud roh, dan juga Allah Bapa yang kita tidak tahu wujudnya bagaimana karena dia adalah Allah yang transenden. Ketiganya ini bisa dibedakan dalam hal itu, tetapi tidak bisa terpisahkan sama sekali karena ketiganya adalah Esa, yaitu Allah hakikatnya. Yang kedua, statement Anda yang mengatakan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu adalah konsep dari orang yang mabuk kecomberan, itu jelas keliru. Karena dengan berstatement seperti itu, atau seharusnya 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, Anda sedang membatasi Tuhan, atau konsep ketuhanan Anda itu seperti Allah yang terbatas. Ya mungkin Tuhan Anda itu terbatas sekali. Misalnya kayak pas lagi di surga nggak bisa ada di Jakarta, atau nggak bisa sama saya sekarang ini, atau nggak bisa pergi kemana-mana, karena kalau di surga harus surga. Makanya nggak bisa ketika Allah memiliki pribadi yang berbeda-beda gitu.
Apalagi konco-konco Anda kan selalu bilang bahwa Tuhan itu harus logis, nggak boleh nggak logis. Atau Tuhan itu nggak boleh bertentangan dengan hukum alam. Nah, ini jelas keliru. Tuhan kok bertentangan dengan hukum alam? Ya iya, Tuhan tidak bertentangan dengan hukum alam, tapi Tuhan itu di atas hukum alam. Tuhan itu lebih luar biasa karena dia menciptakan hukum alam. Contohnya, kalau manusia biasa berjalan di atas air, pasti dia tenggelam, bener nggak? Tetapi kalau Tuhan mau berjalan di atas air, dia tidak tenggelam, ya bisa bertentangan dengan hukum alam itu. Karena dia Tuhan yang tak terbatas. Contohnya, 5 roti dan 2 ikan. Itu jelas kalau kita memberi makan orang bisa dikasih ke 7 orang, bisa. 1 orang dapat 1, bisa dapat ikan ataupun roti. Tetapi Tuhan bisa memakai 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Karena apa? Karena dia bisa melawan hukum alam. Karena dia yang menciptakan itu. Itu Tuhan yang luar biasa. Jadi nggak semua tindakan Tuhan itu harus logis. Karena ada yang di atas logika. Contohnya mujizat-mujizat itu tentunya berada di atas logika kita. Bagaimana mungkin laut yang begitu luar biasa bisa terbelah, yang begitu besar kan, bisa terbelah begitu aja dan orang jalan di tengahnya. Itu hanya bisa dibuat oleh Tuhan saja. Yang jelas hanya Tuhan palsu yang nggak bisa membuat mujizat-mujizat ini. Yang ketiga yang ingin saya luruskan dari statement Anda yaitu Kristen tidak percaya dan tidak menyembah Tuhan yang sudah jadi mayat. Kenapa? Karena Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Sambil satu ayat dalam Lukas 24 ayat 1-3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Jelas sampai sini. Berarti apakah ada mayat di dalam kubur itu? Nggak ada. Jadi apakah ketika Yesus bangkit, orang Kristen masih menyembah mayat yang ada dalam kuburan itu? Ya jelas enggak, karena mayat udah nggak ada. Makanya statement yang mengatakan bahwa Kristen menyembah mayat itu jelas keliru total. Yang menyembah manusia jadi mayat itu adalah ketika Anda menjunjung seseorang, menyembah seseorang, dan juga mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung seseorang, tapi seseorang itu nggak bangkit dan dikuburkan. Nah, itu menyembah mayat. Tapi dalam Kristenan tidak ada sekalipun, sedikit pun menyembah manusia yang jadi mayat itu. Karena kami menyembah Tuhan yang bangkit dari kematian itu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini, God be with you all.